Shalom, selamat datang di Suar Sunderman edisi rancangan khotbah. Pada saat ini hadir kembali bersama kita narasumber yang akan berbagi, yaitu Ibu Pendeta Elvilina Hulu. Yaho Ibu. Yaho Bu Sonia. Beliau juga merupakan dosen di STT BNKP Sunderman. Dan pada saat ini sahabat Suar, mungkin kita melihat ada hal yang baru di set Suar Sunderman kali ini ya. Nah, ini ada sebuah miniatur. Sebenarnya masih banyak sekali model miniatur yang lain, tetapi sudah laku dan banyak dipesan. Dan informasi yang terpenting bagi sahabat Suar Sunderman, miniatur ini merupakan hasil karya dari mahasiswa STT BNKP Sunderman. Oleh karena itu, untuk sahabat Suar Sunderman yang tertarik dan ingin membuat miniatur, mungkin rumah adat atau yang lainnya, bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di bawah ini atau cek kolom deskripsi kita ya. Baik Bu, sebelum kita kembali ke rancangan khotbah, baiklah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas anugerah dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk membahas tentang firman-Mu yang akan disampaikan oleh para pelayan Tuhan pada minggu ini. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kami hikmat, sehingga kami dapat mengerti apa yang hendak Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan. Dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan pembahasan ini. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat, sehingga kami dapat mengerti apa yang hendak disampaikan pada saat ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Tema kita pada minggu ini adalah berjalan dalam terang Tuhan. Dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 1-5. Sekali lagi dengan tema berjalan dalam terang Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 1-5. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Yesaya ini Bu merupakan salah seorang nabi besar dalam kitab Perjanjian Lama. Bisakah Ibu jelaskan siapakah Nabi Yesaya ini? Baik, Nabi Yesaya, kita tidak memiliki informasi yang lengkap tentang identitas dan asal-usulnya. Berbeda dengan Nabi Musa yang kita tahu siapa ayahnya dan siapa ibunya. Penjelasan tentang Nabi Yesaya ini sangat singkat. Ada dalam pasal 1 ayat 1 yang mengatakan Yesaya anak Amos. Hanya itu saja penjelasan tentang dia. Tetapi menurut tradisi Yahudi, ia berasal dari keluarga raja, atau dia termasuk dalam golongan bangsawan. Hal itu bisa kita lihat
di mana ia punya hubungan dengan istana. Terbukti dia mudah menghubungi raja-raja di Yehuda yang memerintah saat itu, seperti Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, Raja Hizkia. Dia mudah untuk berkomunikasi kepada raja-raja dalam menyampaikan perintah Allah, pesan Allah. Itu memperlihatkan bahwa dia berasal dari keluarga bangsawan. Nah, kalau seperti itu, Bu, apakah yang menjadi latar belakang kitab Yesaya? Bagaimana situasi kehidupan bangsa Yehuda ketika Nabi Yesaya menyampaikan pesan Allah? Baik, untuk melihat dan memahami latar belakang kitab Nabi Yesaya ini atau kitab Yesaya ini, kita harus melihatnya dalam dua bagian. Bagian yang pertama itu mencakup pasal 1 sampai pasal 39. Latar belakangnya berbeda dengan Yesaya pasal 40 sampai pasal 66. Demikian juga profetisnya, pesannya juga memiliki ciri khas tersendiri. Yesaya pasal 1 sampai 36 itu berlatar belakang kehidupan bangsa Yehuda sebelum pembuangan ke Babel. Pada saat itu, para pemimpin dan bangsa Yahudi hidup dalam kemerosotan moral. Ada jurang kesenjangan yang dalam antara si kaya dan si miskin. Terjadi pelecehan keadilan dan kebenaran. Orang-orang miskin hidup dalam ketidakadilan. Dan keadaan ini semakin diperparah dengan hubungan politik luar negeri Yehuda. Saat itu orang-orang Yehuda berada dalam ketakutan karena Israel Utara bersama dengan raja dari Aram berusaha menyerang kerajaan Yehuda atau Israel Selatan. Di tengah-tengah ketakutan ini, mereka meminta pertolongan kepada Raja Asyur. Nah, disinilah Nabi Yesaya tampil. Dia menegur bangsa Yehuda yang hidup dalam moral yang bobrok, yang tidak takut akan Allah, dan dia juga menegur pemimpin bangsa Yehuda yang lebih mengandalkan pertolongan bangsa asing daripada pertolongan Tuhan. Jadi pasal 1 sampai pasal 39 latar belakangnya sebelum pembuangan ke Babel. Sedangkan bagian yang kedua, pasal 40 sampai pasal 66 itu berbicara setelah kehancuran Yerusalem. Pada saat itu bangsa Israel ada di pembuangan dan dikembalikan dari pembuangan. Dengan kehancuran Yerusalem, maka tidak ada lagi raja yang hadir di tengah-tengah bangsa Yehuda. Tidak ada lagi raja yang memimpin mereka. Maka mereka akan hidup di dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Itulah latar belakang kitab Yesaya. Jadi kalau kita mau tahu, kita harus melihat dua bagian ini. Wah, ya Bu. Nah, kitab Nabi Yesaya ini kan Bu, merupakan salah satu kitab yang memiliki pasal yang cukup banyak. Kitab Nabi Yesaya ini terdiri dari 66 pasal. Berbeda dengan kitab Yeremia 52 pasal, kitab Yehezkiel terdiri dari 48 pasal, berbeda dia. Nah, apakah kitab Nabi Yesaya ini ditulis dengan pesan yang sama? Mulai dari pasal 1 sampai pasal 66? Betul saja, memang kalau kita diminta menjelaskan tentang kitab Yesaya ini, apalagi kitab Yesaya ini kitab yang memiliki pasal yang cukup banyak, bagaimana kita bisa memahami perikop ini? Nah, untuk bisa memahami kitab Yesaya, maka kita harus tahu kitab Yesaya ini dibagi dalam 3 bagian besar. Bagian pertama itu pasal 1 sampai pasal 39 yang merupakan yang sering disebut juga proto Yesaya. Isinya adalah tentang datangnya penghukuman dari Tuhan atas bangsa Israel karena mereka tidak setia kepada Allah. Itulah isi dari proto Yesaya, pasal 1 sampai pasal 39. Bagian yang kedua, pasal 40 sampai pasal 55 sering disebut Deutero Yesaya.
itu memuat penghiburan dan pengharapan bagi bangsa Israel yang berada di pembuangan. Jadi Tuhan menguatkan mereka, Tuhan menghibur mereka. Jadi tadi penghukuman, lalu setelah itu ada penghiburan, dan bagian yang ketiga, pasal 56 sampai 66 yang sering disebut dengan Trito Yesaya, itu menggambarkan bagaimana umat Israel telah diperintahkan untuk membangun Sion dan hidup sesuai dengan perintah Allah. Jadi dengan melihat pembagian-pembagian ini, ketika kita mau membaca atau mengkhotbahkan satu pasal dalam kitab Yesaya, kita akan melihat dia bagian protoka, bagian deutroka, atau bagian trito Yesaya. Baik Bu, di dalam penjelasan Ibu tadi dikatakan bahwa pasal 2 sampai 12 itu secara khusus memuat nubuatan penghukuman dan juga pengharapan bagi umat Yehuda. Nah, apakah Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5 yang kita baca tadi merupakan bagian dari penghukuman atau pengharapan itu, Bu? Betul, Sonya, pasal 2 sampai pasal 12 itu dia berada dalam proto Yesaya dan dia juga berada di dalam bagian pasal 1 sampai 39 ketika bangsa Israel belum mengalami pembuangan. Secara khusus dalam pasal 2 sampai pasal 12, kita akan melihat bahwa Yesaya menyampaikan penghukuman dan dia juga menyampaikan pengharapan bagi umat Yehuda. Jadi ada penghukuman dan ada juga pengharapan. Penghukuman itu diarahkan kepada orang-orang yang menyembah berhala, kepada orang-orang yang mengandalkan bangsa-bangsa asing untuk mendapatkan perlindungan, kepada orang-orang yang berlaku tidak adil kepada sesamanya. Kepada merekalah Yesaya menyampaikan penghukuman yang akan diberikan oleh Allah. Sedangkan pengharapan itu diarahkan kepada orang-orang yang masih setia kepada Allah. Bahwa Allah akan datang, bahwa akan hadir satu pribadi yang akan memerintah di kerajaan Daud sebagai Raja Damai. Itu pengharapan diarahkan kepada orang-orang yang tetap setia di tengah-tengah angkatan yang jahat itu. Wah, begitu ya, Bu. Nah, setelah kita baca tadi, Bu, dari pasal ayat 1 sampai ayat yang kelima, Sonya mau bertanya pada ayat yang pertama dulu, Bu. Tadi dikatakan firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Nah, apa sebenarnya makna tentang Yesaya menerima penglihatan tentang Yehuda dan Yerusalem itu, Ibu? Betul, ada dua kota yang dia sebut atau ada dua tempat, Yehuda dan Yerusalem. Nah, Yerusalem adalah ibu kota Israel Selatan atau ibu kota Yehuda. Nah, kita tahu kan sejak Salomo meninggal dunia kan kerajaan Israel kan terbagi dua. Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Selatan dikenal dengan kerajaan Yehuda. Dan ibu kota kerajaan Yehuda itu adalah Yerusalem. Dan bait Allah ada di Yerusalem. Oleh karena itu, Yerusalem menjadi kota yang sangat penting bagi bangsa Israel karena di sana ada bait Allah. Nah, ketika Yesaya menyebut Yerusalem dan Yehuda, Yesaya menyatakan bahwa ia mendapatkan penglihatan bagaimana keadaan Yerusalem pada masa yang akan datang. Jadi nubuatan tentang Yerusalem di masa yang akan datang. Begitu ya, Bu. Lanjut di ayat yang kedua, Bu. Sonya mau tanyakan, apa yang dimaksudkan tentang gunung tempat rumah Tuhan pada ayat yang kedua ini? Betul, dalam ayat 2 dikatakan tentang gunung tempat rumah Tuhan. Nah, gunung itu adalah Gunung Sion. Gunung itu sekalipun tidak disebut, hanya dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir gunung tempat rumah Tuhan akan tegak melampaui puncak gunung-gunung dan menjulang di atas bukit-bukit. Gunung yang dimaksud di sini adalah Gunung Sion yang berada di kota
Yerusalem. Nah, Gunung Sion ini pertama kali disebut dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 6 sampai 9. Di sana Daud memerintahkan agar tabut Allah disimpan di Gunung Sion. Nah, Tuhan Allah Israel itu digambarkan berdiam di Bukit Sion. Di sana dia memerintah sebagai Raja Israel. Jadi ketika dikatakan gunung tempat rumah Tuhan adalah Gunung Sion, tempat Allah berdiam. Gunung Sion berada di Yerusalem, tempat Allah memerintah, dan itulah yang menjadi simbol persekutuan umat Israel. Jadi kota Yerusalem, di mana ada Gunung Sion itu tempat rumah Tuhan, menjadi simbol persekutuan umat Israel. Berarti gunung tempat rumah Tuhan itu tempat persekutuan orang-orang Israel ya Bu? Ya, rumah Tuhan untuk di mana mereka mendengarkan ajaran hukum-hukum Tuhan, tempat mereka beribadah kepada Tuhan, memberi persembahan kepada Tuhan. Baik Bu, di ayat yang kedua sampai ketiga juga dikatakan bahwa segala bangsa akan pergi ke gunung tempat rumah Tuhan itu. Bukankah rumah Tuhan yang ada di atas Bukit Sion itu tempat ziarah bangsa Israel juga, Ibu? Nah, ini yang menarik ya. Ternyata dalam nubuatan Yesaya mengatakan bahwa Yerusalem, rumah tempat Tuhan tadi ya, gunung tempat rumah Tuhan itu akan didatangi oleh banyak suku bangsa. Padahal yang kita tahu selama ini Yerusalem itu adalah tempat ibadah bangsa Israel, simbol dari agama bangsa Israel. Nah, Yesaya mau mengatakan bahwa umat yang datang bersekutu di Yerusalem bukan hanya umat Israel saja. Itu nubuatannya. Yerusalem akan menjadi tempat berkumpul seluruh bangsa dari berbagai belahan dunia. Semua orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan datang berduyun-duyun untuk beroleh hikmat dan pengajaran firman Tuhan. Kota Yerusalem akan menjadi magnet dan daya tarik yang luar biasa bagi semua orang untuk berkumpul sebagai umat Tuhan. Jadi sekarang Yerusalem bukan hanya milik bangsa Israel semata, tapi Yerusalem untuk semua bangsa yang percaya kepada Allah yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi. Itu yang ditegaskan, itu yang dinubuatkan oleh Yesaya. Kalau begitu Bu, pada ayat yang ketiga sampai yang keempat ini dikatakan di sini mereka belajar jalan-jalan Tuhan, dan yang menarik ada perubahan. Pedang tempa menjadi mata bajak dan tombak ditempa menjadi pisau pemangkas. Apa maksudnya itu? Betul, itu tertulis di ayat 4 ya. Ya. Jadi Allah Yakub yang bertakhta di Sion akan memberi pengajaran tentang hukum-hukumnya. Jadi orang-orang yang datang ke Sion, tempat Allah bertakhta, mereka akan belajar hikmat dan pengajaran firman Tuhan. Mereka haus, mereka merindukan hikmat dan pengajaran firman Tuhan. Dan hal ini mereka tidak dapatkan di tempat lain. Mereka tidak dapatkan dari dewa-dewa mereka. Mereka tidak mendapatkan hikmat dan pengajaran yang sejati itu, hukum-hukum yang sejati itu. Mereka hanya mendapatkan itu di bukit tempat rumah Tuhan, di Bukit Sion itu. Dan Allah sendiri yang akan memberikan pengajaran itu. Dan hasil dari pengajaran yang mereka peroleh itu, mereka mengalami pembaharuan hidup. Nah, yang Sonia baca tadi, mereka akan menempa pedang menjadi mata bajak, tombak-tombak menjadi pisau pemangkas, dan bangsa tidak akan bangkit lagi mengangkat pedang melawan bangsa lain. Itu mau mengatakan terjadi pembaharuan hidup, terjadi pertobatan. Hikmat dan pengajaran yang telah mereka dengarkan dari rumah Tuhan itu ternyata membawa perubahan dalam kehidupan mereka. Dengan demikian kita tahu bahwa inti dari hikmat
Dan firman Tuhan yang disampaikan di Sion itu, di Yerusalem itu adalah tentang kasih dan pendamaian. Dan yang lebih luas lagi adalah tentang shalom Allah. Jadi setiap orang yang sudah mendengarkan hikmat dan pengajaran yang intinya adalah tentang kasih dan pendamaian, maka mereka tidak akan lagi mengangkat senjata dalam peperangan. Mereka mengubah senjata-senjata itu menjadi mata bajak, tombak-tombak itu menjadi pisau pemangkas yang dipakai untuk mengolah tanah, yang membawa kehidupan bagi setiap orang. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, pada ayat yang kelima ini Bu, ada seruan dari Yesaya, saya bacakan. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Nah, apa makna dari seruan dari Yesaya ini? Kalau dari ayat 2 sampai ayat 4, Yesaya mau mengatakan bahwa Yerusalem akan menjadi tempat pertemuan seluruh orang yang datang dari berbagai bangsa. Ayat 5 ini dia khususkan kepada bangsa Yehuda. Dia mengatakan, hendaklah engkau tetap berjalan dalam terang Tuhan. Artinya, hendaklah engkau sungguh-sungguh bertobat. Hendaklah engkau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Allah. Hendaklah engkau sungguh-sungguh hidup dalam pimpinan Tuhan. Jadi secara tidak langsung, Nabi Yesaya mau mengingatkan bahwa tidak ada jalan lain untuk keselamatan selain di dalam Tuhan. Karena di luar terang Tuhan hanya ada kekacauan, kegelapan, dan maut. Jadi dia mau menegaskan, berjalanlah dalam terang Tuhan. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam hukum Tuhan, hiduplah dalam keadilan itu. Dan engkau jangan meninggalkan Tuhan agar engkau hidup dalam keselamatan, hidup selamat. Itu yang mau dia tegaskan. Begitu ya Bu ya, berarti ditegaskan di situ. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya Ibu, apa yang dapat kita simpulkan setelah Ibu sampaikan tadi dari pasal yang pertama hingga ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima? Apa yang dapat kita simpulkan dari pesan Yesaya ini, Bu? Dari ayat 1 sampai ayat 5 dari perikop ini kita bisa melihat pertama, Yerusalem akan menjadi tempat persekutuan untuk semua orang yang berasal dari berbagai suku bangsa. Artinya, Yerusalem akan menjadi tempat ibadah dan tempat menerima pengajaran untuk semua orang dari berbagai bangsa, bukan hanya untuk bangsa Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah sendiri yang akan memberikan pengajaran tentang hukumnya kepada semua orang. Dan orang-orang akan berhikmat, orang-orang akan memahami tentang kasih dan pendamaian itu. Dan yang ketiga, orang yang telah belajar hikmat akan meninggalkan dosa. Mereka akan menjalani kehidupan yang baru. Hidup yang penuh kasih dan damai. Tidak ada lagi perang dan perselisihan. Dan yang keempat, seruan kepada orang-orang Yehuda agar tetap berjalan dalam terang Tuhan. Seruan agar mereka tetap setia pada hukum Tuhan, pada firman Tuhan. Itu yang bisa kita simpulkan dari pesan yang disampaikan ayat 1 sampai ayat kelima. Berarti ada 4 ya Bu, ada 4 pesan dari perikop ini kepada kita ya. Nah kalau begitu Bu, apakah nubuat Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5 ini yang disampaikan ribuan tahun yang lalu itu telah tergenapi Bu? Ya, betul. Apakah kita harus menunggu penggenapan nubuatan itu atau sudah tergenapi? Nubuatan Yesaya yang ada dalam pasal 2 ayat 1 sampai 5 ini sudah menjadi kenyataan di dalam diri Yesus Kristus. Kristus adalah Yerusalem yang baru itu. Jadi Yerusalem itu bukan hanya sekedar kota fisik, melainkan juga wujud Kristus
sebagai anak domba Allah yang menjadi Yerusalem baru. Jadi Kristus sebagai Yerusalem yang baru. Saya minta tolong kepada Sonya untuk membaca Wahyu pasal 21 ayat 22 sampai 23 yang menjelaskan bahwa Kristus sebagai Yerusalem yang baru. Wahyu pasal 21 ayat 22 sampai 23. Beginilah firman Tuhan, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi jelas. Ya. Jadi Kristus sebagai Yerusalem yang baru itu. Lalu apakah sudah tergenapi? Sudah tergenapi. Semua bangsa akan datang, akan dipanggil untuk datang kepada Yesus Kristus. Roh Kudus akan memanggil semua orang untuk datang kepada Yesus Kristus yang menjadi Yerusalem baru. Di saat kepada Yesus mereka akan belajar tentang hikmat, dan pengajaran Yesus yang utama adalah kasih dan perdamaian. Lalu bangsa-bangsa yang taat kepada pengajaran dan hikmat dari Yesus Kristus, yang taat kepada ajaran Yesus, yang taat kepada perintah Yesus, akan meninggalkan dosa dan akan hidup dalam kasih dan pendamaian. Dan setiap orang percaya dipanggil untuk berjalan dalam terang Tuhan. Jadi panggilan yang kepada Yehuda itu sekarang diarahkan kepada semua orang percaya untuk tetap hidup dalam terang Tuhan. Untuk tetap hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang sudah kita percayai, yang sudah kita dengar. Nah, jadi apa yang dinubuatkan di pasal 2 itu sudah tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Berarti nubuatan ini bukan hanya untuk bangsa Yerusalem lagi, orang Israel lagi, bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda ya Bu ya, tetapi juga untuk semua bangsa-bangsa, untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Betul, ya Bu ya. Betul. Dan telah tergenapi ya Bu. Ya, betul. Nah, dalam Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5 ini Bu akan dikotbahkan dalam minggu Advent pertama. Betul. Ya. Bolehkah Ibu menjelaskan sebenarnya apa sih makna dari minggu Advent pertama ini, Bu? Ya, tidak terasa ya, kita sudah memasuki minggu Advent pertama di bulan November ini. Iya. Jadi Sonia, kalender gerejawi jemaat Kristen itu dimulai dengan merayakan Advent. Minggu lalu kita sudah selesai akhir tahun gerejawi, dan minggu ini kita akan memasuki Advent pertama, awal dari kalender tahun gerejawi. Nah, Advent itu berasal dari kata Adventus, artinya menantikan kedatangan Kristus Yesus. Nah, kehidupan jemaat Tuhan pada saat ini sebenarnya berada di antara dua kedatangan. Dua kedatangan Kristus. Nah, pasti Sonya bilang, loh, bagaimana bisa berada di antara dua kedatangan Kristus? Nah, begini, kedatangan Kristus yang pertama itu sudah nyata dalam diri Yesus dari Nazaret. Kedatangan yang pertama itu. Yesus datang, menjelmah menjadi Allah datang, menjelmah menjadi manusia, dan kedatangan Yesus itu membawa keselamatan dan penebusan dosa. Membawa keselamatan dan penebusan dosa. Nah, kedatangan Kristus yang kedua yang sedang kita nantikan itu adalah Kristus yang telah bangkit dan dimuliakan. Melalui kedatangan Yesus yang kedua, umat manusia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan tindakannya di hadapan takhta Allah. Jadi kita itu berada di tengah. Kedatangan yang pertama sudah terjadi, dan sekarang kita sedang menunggu kedatangannya kembali. Jadi kita ini semua sedang berada dalam masa Advent. Masa penantian, masa menantikan kedatangan Kristus kembali. Minggu Advent terbagi 4. Advent pertama, kedua, ketiga, keempat, makanya lilinnya juga ada 4. Betul. Nah, karena Advent pertama, maka lilinnya 1 dinyalakan. Nanti kalau sudah
Advent keempat, lilinnya 4 dinyalakan, maka perayaan Natal, Malam Kudus akan kita rayakan. Nah, Minggu Advent pertama biasanya menekankan pengharapan akan kedatangan Kristus kembali. Itu yang ditekankan. Jemaat Tuhan akan dituntun untuk terus menantikan kedatangan Kristus kembali. Lalu apa yang kita lakukan di Advent pertama? Menyiapkan hati untuk menantikan kedatangan Tuhan. Menyiapkan hati untuk menantikan penggenapan janji Allah tentang kerajaan Allah yang damai dan penuh keadilan. Nah, di Advent pertama ini Sonia, jemaat didorong untuk memeriksa hati, meninggalkan dosa, dan bersiap menyambut Kristus. Itulah inti pemberitaan dari Advent pertama. Bagaimana jemaat itu didorong untuk memeriksa hatinya, bagaimana dia didorong untuk meninggalkan dosa-dosanya, dan bersiap menyambut kedatangan Kristus kembali. Wah, kalau seperti itu Bu, bagaimanakah usul Ibu tentang rancangan khotbah minggu ini berjalan dalam terang Tuhan ini? Ya, wah, Sonia menanyakan usul saya ya. Bagaimana kita mengkhotbahkan Yesaya pasal 2 ayat 1-5 ini dalam tema berjalan dalam terang Tuhan dan di dalam minggu Advent pertama. Saya mengusulkan bagaimana kalau khotbah itu diawali dulu dengan penjelasan makna Advent pertama. Dengan demikian kita akan menuntun jemaat Tuhan untuk menyiapkan hati menantikan kedatangan Tuhan kembali. Nah, setelah itu baru kita akan mengatakan, di dalam menantikan kedatangan Tuhan kembali, kita harus tetap fokus pada pengajaran dan hikmat Tuhan. Fokus pada kebenaran firman Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang datang ke rumah Tuhan. Mereka datang berduyun-duyun untuk belajar tentang jalan-jalan Tuhan. Itu kan tertulis dalam ayat 2 sampai ayat 3. Jadi dengan demikian kita akan mengajak warga jemaat untuk melihat apakah hidup kita senantiasa terarah kepada Kristus? Dalam hari-hari yang telah kita lalui, apakah hidup kita hanya terarah kepada Kristus? Atau di dalam menantikan kedatangan Tuhan kembali, jangan-jangan kita terlena dan kehilangan arah tujuan. Seperti yang dinasihatkan Paulus dalam Roma pasal 13 ayat 13 yang menjadi bacaan kedua dalam perikop tadi. Nah, jadi setelah kita menjelaskan makna Advent, yaitu menantikan kedatangan Tuhan, lalu apa yang kita lakukan dalam menantikan kedatangan Tuhan? Fokus pada pengajaran dan hikmat Tuhan. Itu artinya hidup kita senantiasa terarah kepada Kristus. Jangan terlena dan kehilangan arah tujuan. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Di dalam menantikan kedatangan Tuhan kembali, kita harus tetap berjalan dalam terang Tuhan. Nah, seperti tema, tetap berjalan dalam terang Tuhan. Artinya, kita senantiasa memeriksa diri, berdoa, dan memperbaharui kehidupan rohani kita dalam terang firman Tuhan. Nah, berjalan dalam terang Tuhan itu menyatakan bahwa kita harus aktif dalam mewujudkan kasih dan perdamaian kepada sesama. Nah, dengan demikian kita akan bertanya, apakah selama ini hidup kita senantiasa menyatakan kasih Allah, mewujudkan perdamaian kepada sesama? Karena itulah ciri-ciri orang yang berjalan dalam terang Tuhan. Orang yang berjalan dalam terang Tuhan, dia akan hidup dalam kasih, dia akan menjadi pembawa damai, dan dia akan tetap fokus pada kebenaran, pada firman Tuhan, pada pengajaran Tuhan. Sehingga dia senantiasa siap sedia menantikan kedatangan Kristus kembali. Kalau seperti itu Bu, apa ayat hafalan kita untuk minggu ini ya Bu? Ayat hafalan kita untuk minggu ini terambil dalam
pasal 2 ayat 5b, yaitu mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada narasumber yang sudah mau berbagi untuk kita semua pada video kali ini. Kami berdoa agar Ibu Pendeta selalu diberkati baik dalam pelayanan maupun dalam keluarga. Terima kasih banyak juga kami sampaikan kepada seluruh sahabat Suara Sunderman yang sudah menonton video ini. Semoga melalui video ini kita dapat saling sharing dan juga berbagi berkat kasih yang berasal dari Tuhan. Untuk sahabat Suara Sunderman, kami ingatkan lagi ya untuk terus like, komen, share dan juga subscribe channel YouTube STT BNKP Sunderman agar sahabat Sunderman mendapatkan update video terbaru kita. Dan juga kami ingatkan kembali bagi sahabat Suar yang tertarik dan ingin membeli kerajinan tangan seperti ini, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah menonton. Kiranya Tuhan selalu memberkati di setiap pelayanan. Shalom.